Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niko Fatih Rizky, dan hari ini saya akan mempresentasikan program magang saya di PT Excel Axiata Tbk. Oke, jadi kita akan mulai dari profil perusahaan. Jadi Excel itu adalah, seperti yang kita tahu, adalah suatu perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang mungkin salah satu dari yang terbesar ya. Dan ini mungkin adalah salah satu perusahaan telekomunikasi swasta pertama di Indonesia. Nah, visi dari perusahaan ini adalah menjadi operator terkonvergensi nomor satu di Indonesia. Maksudnya adalah ketika kita membeli suatu paket internet seperti modem WiFi di rumah, kita juga mendapatkan kuota untuk kartu XL yang ada di handphone kita. Dan perusahaan ini punya 4 nilai yang disebut dengan XXL, yaitu Uncompromising Integrity, Team Synergy, Simplicity, dan Exceptional Performance. Posisi saya di sini adalah sebagai seorang software developer pada divisi Project Management Office, atau disingkat PMO. Singkatnya, tugas PMO ini adalah untuk mengatur proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Excel ini, dan salah satu proyek yang saya pegang ini namanya adalah Core and Fiberization Project. Nah, kita melanjut dengan background dan tech stack yang digunakan. Namun dari background pekerjaannya dulu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, proyek yang saya pegang ini adalah Core and Fiberization Project. Ini adalah proyek XL untuk melakukan pemasangan fiber optik di seluruh Indonesia sehingga jangkauan layanan fiber optiknya itu lebih luas. Tentunya dalam proyek ini dibutuhkan kerjasama dengan mitra untuk membantu pemasangannya, dan dari XL ditunjuklah beberapa PIC untuk mengawasi kerja dari mitra ini. PIC ini akan datang ke site untuk melihat hasil pekerjaan mitra tersebut dan dan akan membuat berita acara serah terima yang perlu ditandatangani oleh 4 orang dari pihak Excel. Satunya dari PIC yang tadi disebutkan, lalu 3-nya lagi adalah atasan atasan dari PIC tersebut. Yang nanti orang keempat tersebut adalah mentor saya yang membuat lowongan kerja magang ini. Nah, problem yang dihadapi selama ini adalah pertama, perlu kehadiran PIC untuk turun langsung ke lapangan ketika pekerjaan mitra itu sudah selesai. Hal ini tentunya memakan banyak waktu dan biaya apabila PIC-nya itu berada di Jakarta, namun site yang dikerjakan itu ada di Kalimantan. Maka mereka harus mendatangkan orang PIC ini dari pusat, dari Jakarta ini untuk terbang ke Kalimantan. Dan itu membanyak sekali waktu dan makan waktu dan biaya yang sangat banyak. Mengingat proyek ini sedang dikerjakan di seluruh wilayah Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tanda tangannya, Mas. Untuk mendapatkan tanda tangannya dari 4 orang yang tadi saya sebutkan, itu masih sangat lama karena file selama file yang file BAST yang dibuat itu masih berbentuk hard copy, dan karena lokasi ke 4 orang ini tidak sama, maka perlu pindah tangan maka file ini perlu berpindah tangan beberapa kali dulu sehingga akhirnya nanti sampai ke pusat dan mendapatkan tanda tangan dari orang terakhir, yaitu mentor saya tadi. Nah, solusi dari kami adalah membuat aplikasi yang berfungsi sebagai portal antara sebagai jembatan ataupun portal yang menghubungi antara PIC dari XL dan mitra yang berada di lapangan untuk memberikan laporan hasil pekerjaannya. Cara kerjanya adalah setelah mitra selesai melakukan pemasangan instalasi fiber optik di site tertentu, mereka harus mengupload ataupun mengunggah gambar sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, gambar ini nanti kemudian akan diupload ke sistem kami, lalu sistem kami akan membentuk file berita acara serah terima secara otomatis yang kemudian nanti akan menunggu persetujuan dari PIC XL tersebut. Nah, PIC XL ini juga mendapatkan notifikasi ketika seorang mitra sedang menunggu persetujuannya melalui aplikasi kami yang disebut dengan Korba Apps, nanti akan saya tunjukkan. Dan dengan ini, PIC tidak perlu lagi turun langsung ke lapangan untuk mengecek hasil pekerjaan mitra. Tech stack yang kami gunakan di sini adalah Spring sebagai back-end, lalu Kotlin sebagai front-end. Karena tugas kami ini sebenarnya menjalankan software yang sudah ada,
mengembangkan software yang sudah ada, mungkin pemilihan Spring dan Kotlin ini digunakan karena sama-sama berbasis bahasa Java. Kemudian PostgreSQL ini sebagai database kami yang berjalan di atas AWS. Lalu kemudian S3 Bucket untuk menyimpan gambar. Git sebagai version control system kami menggunakan GitLab dan Jenkins sebagai tempat deployment aplikasi kami. Nah, pekerjaan yang kami lakukan di sini adalah pertama, tentunya saya ketika melanjutkan aplikasi yang sudah ada, saya harus membaca dokumentasi dari developer sebelumnya. Kemudian untuk pengembangan-pengembangan berikutnya saya harus kami menggunakan metodologi Scrum. Jadi benar-benar dari awal seperti ada sprint planningnya, lalu ada sprint execution hingga sprint retrospektifnya. Kemudian kami melakukan bug fixing, baik bug yang berada dari yang disebabkan oleh developer sebelumnya maupun bug yang kami buat sendiri karena merilis fitur baru. Kemudian kami juga harus memaintain untuk mengupdate versi aplikasi ini secara berkala. Kami merencanakan untuk mengupdate-nya setiap 1 bulan sekali karena aplikasi ini masih jauh dari sempurna. Dan kami juga membuat dokumentasi hasil pekerjaan kami untuk developer selanjutnya. Oh, kami juga ada melakukan proses integrasi aplikasi ini dengan aplikasi yang lain, di mana proses ini membutuhkan komunikasi antara kami dengan tim developer lainnya. Relevansi dengan perkuliahan Fasilkom, di sini ada beberapa yang saya garis bawahi. Pertama ada Scrum, ini adalah metodologi yang saya pelajari di kuliah PPL dan RPL. Kemudian di sini ada Spring Boot, adalah suatu framework back-end Java yang saya pelajari ketika pelajar kuliah Adpro. Dan di sini ada juga data menggunakan PostgreSQL sebagai database yang saya pelajari di basis data dan penggunaan Git sebagai version control system yang saya pelajari di kuliah RPL. Nah, hal-hal yang saya pelajari di proses magang ini adalah pertama penggunaan S3 Bucket dan Jenkins ini adalah dua tech stack yang belum pernah saya pakai sebelumnya, tapi akhirnya saya bisa beradaptasi dalam penggunaannya. Kemudian saya menyadari bahwa technical debt yang diberikan oleh developer sebelumnya itu memberikan dampak menghambat pekerjaan kami dan menghambat pekerjaan saya dan rekan kerja saya maksudnya dalam pengembangan aplikasi. Kadang kemudian saya menyadari bahwa ketika berbicara dengan klien atau pengguna aplikasi itu perlu adanya bahasa yang non-teknikal sehingga klien dapat memahami apa yang kami katakan. Eh, Lalu pentingnya untuk melakukan testing ketika merilis fitur baru yang dimana kami lakukan pada branch SIT sebelum masuk ke branch production. Dan terakhir adalah pentingnya dokumentasi software karena itu adalah apa namanya informasi paling utama untuk para developer berikutnya. Sedikit saran dari saya untuk mitra adalah ada kendala dalam mendapatkan akses kantor pada awal-awal periode magang, tapi akhirnya itu berlangsung tidak cukup lama. Kemudian untuk fakultas, saya sedikit mengeluhkan karena ada perbedaan deadline pengumpulan nilai penyelia di presentasi yang diberikan, ada yang tertulis 31 Desember, ada yang 29 Desember. Mungkin kedepannya bisa diumumkan klarifikasi lewat forum. Lalu saya sarankan untuk calon peserta MSIB batch berikutnya ketika mau mengapply pada suatu perusahaan, perlu dipelajari terlebih dahulu perusahaan apa yang sedang di-apply. Dan terakhir di sini ada lampiran contoh aplikasi kami. Di sini paling kiri ada halaman depan yang bernama Korba Apps. Lalu di bagian tengah di sini ada contoh ketika mitra ingin mengupload suatu gambar. Di sini ada tombol Submit Evidence dan di sini ada gambar yang harus saya sensor karena saya menandatangani NDA. Dan terakhir di sini ada contoh berita acara serah terima yang mohon maaf tidak bisa saya tunjukkan semuanya karena ada kesepakatan non-disclosure agreement dengan perusahaan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.